Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas tentang tonsilloadenoiditis atau, kalau teman-teman tahu ini kalau suka dengar amandel, nah ini berhubungan dengan tonsilloadenoiditis. Oke, apa sih itu tonsilloadenoiditis? Yang merupakan suatu peradangan ya teman-teman pada tonsilla palatina. Tonsil, kelenjar tonsil nih dan adenoid. Yang merupakan penyakit yang berulang terdapat pada pasien dengan infeksi 6 kali atau lebih per tahun. Nah, etiologinya di sini meliputi virus, bakteri jamur, Spirochaeta. Etiologi utama itu adalah virus dan bakteri grup A beta hemolytic Streptococcus. Beberapa virus penyebabnya antara lain rhinovirus, influenza A, adenovirus, virus HSV, EBV, juga metapneumovirus, RSV, dan parainfluenza. Nah, ilmu kedokteran dasarnya di sini harus diketahui adalah untuk anatominya adalah anatomi faring, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, dari inovasi faring itu juga yang motorik itu dipersarafi oleh nervus cranial aksesor, dan sensoriknya itu ada maxillary nerve, glossopharyngeal nerve, dan lain-lain. Dan sirkulasi limfatiknya di sini oleh cincin wall layer. Nah, ini buat anatomi dari tonsil. Ini tonsil itu ada di sebelah sini teman-teman. Tonsil nih sebelah sini, kelenjar tonsil. Yang harus diketahui adalah tonsil faringeal, tonsil palatina, dan tonsil lingualis. Juga histologi faring itu sendiri teman-teman, ada nasofaring gimana, orofaring gimana, laryngofaring gimana. Dan tonsila palatina juga, mungkin ini teman-teman bisa mempelajari lagi untuk IKD-nya karena aku nggak bakal bahas banyak. Oke, nah dari imunologi juga di sini untuk sistem imunnya di tonsil itu ada apa yang khas gitu, dan mungkin di sini untuk kesimpulannya ini dari tonsil itu menangkap dan mengumpulkan bahan asing dengan efektif sebagai organ utama produksi antibodi dan sensitasi limfosit T dengan antigen spesifik, memegang peran pada usia 6-10 tahun, setelah itu regresi hilang sendiri. Nah, sekarang kita ke patogenesis dan patofisiologinya. Nah, untuk amandel ini itu kan biasanya faktor risikonya disebabkan oleh teman-teman bagi yang suka minum es nih. Salah satu faktor risiko teman-teman terjadinya amandel itu. Nah, akibat dari paparan es itu yang dingin tadi mengakibatkan sistem imun yang ada di faring tadi teman-teman, terutama pada di orofaring yang dekat mulut, itu menurun karena dingin tadi. Makanya ternyata dingin dapat menurunkan sistem imun ya teman-teman. Makanya hati-hati, jangan terlalu banyak. Dan juga dari perilaku kita, semisalnya yang jarang menggosok gigi, jarang menjaga higienitas mulut juga berisiko. Maka dari itu terjadi peningkatan pertumbuhan bakteri di tempat tersebut. Dari peningkatan bakterinya sehingga terjadi respon inflamasi atau respon tubuh terhadap bakterinya. Nah, dari inflamasi itu menyebabkan prostaglandin, peningkatan permeabilitas vaskular, migrasi sel radang, dan apabila buruk terjadi rekurensi atau terjadi reaktivasi kembali. Nah, dari prostaglandin ini yang mengakibatkan sore throat dan odinofagia, nyeri saat makan dan sore throat, jadi tenggorokannya terasa serak teman-teman. Nah, ini mengakibatkan nyeri diteruskan ke cranial nerve 9 glossopharyngeal yang bertanggung jawab di daerah tersebut sehingga terjadi nyeri pada daerah situ dan otalgia. Kemudian dari peningkatan permeabilitas vaskular terjadi bengkak, makanya kadang suka bengkak di sana tuh, hipertrofi tonsil adenoid, obstruksi jalan napas, dan suaranya kadang suka ngorok kalau pada amandel itu. Dari migrasi sel radang di sini terjadi peningkatan leukosit atau sel darah putih yang mengakibatkan bakteri mati dan timbul detritus. Seperti detritus tuh
sisa-sisa dari bakteri mati itu. Dan apabila timbul rekuren atau parah, itu menimbulkan inflamasi kronik dan terjadi pelebaran kripta-kripta. Nah, buat komplikasi dari amandel ini, komplikasi Streptococcus beta hemolyticus yang pertama itu dapat mengakibatkan glomerulonefritis, rheumatic fever disease. Untuk komplikasi tonsilitis akutnya itu bisa jadi infeksi peritonsilar, parapharyngeal space infection, kista tonsilar, abses intratonsilar, dan tonsilitis folikular akut. Nah, buat pemeriksaan penunjangnya di sini bisa dilakukan pemeriksaan swab pada tenggorokan untuk memastikan bakteri apa, teman-teman. Di pemeriksaan gram dan pemeriksaan kultur bakterinya. Selanjutnya pada pemeriksaan asto atau untuk asto ini untuk mengukur kadar antibodi terhadap streptolisin O, suatu zat yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus grup A. Nah, untuk penata laksanaannya di sini non farmakologinya yang pertama itu tentu harus menjaga higienitas mulut, menghindari minum es, mengatur pola makan, dan kalau bisa itu pasien diisolasi dulu selama 14 hari sambil melakukan pemeriksaan rapid test dan menunggu hasilnya, terutama pada sekarang teman-teman itu kan lagi zaman-zamannya corona ya, jadi dari ini kan dari gejala-gejala tadi suara serak dan lain-lain itu termasuk ke gejala COVID. Jadi kita juga patut curiga bahwa itu etiologinya disebabkan COVID. Nah, jika pasien daerah zona merah maka patuhi PSBB. Oke, kemudian untuk farmakologinya, untuk obat-obatannya di sini antibiotik itu kita berikan golongan penisilin dan plus beta, anti beta laktamase, seperti contohnya obatnya adalah amoxiclav. Mekanisme kerjanya itu dengan cara menghancurkan peptidoglikan dari bakteri itu yang merupakan pelindung dinding sel bakteri. Dan antibekta laktamasenya atau asam clavulanat di sini sebagai tambahan-tambahan yang dibutuhkan dari si antibiotik tadi. Dan untuk analgetiknya, untuk mengurangi rasa nyerinya itu bisa diberikan ibuprofen yang mekanisme kerjanya menghalangi efek enzim COX sehingga menurunkan produksi prostaglandin, dan mukolitiknya itu diberikan ambroxol. Pencegahannya di sini pertama adalah mengurangi konsumsi minuman dingin atau es, menjaga higienitas mulut, mengonsumsi makanan yang bertekstur lembut dan mudah ditelan, istirahat di rumah. Jika pasien berada di zona merah maka patuhi PSBB, gunakan masker, jaga kebersihan gigi mulut, melakukan social distancing. Secara epidemiologi juga di sini dari WHO itu sekitar 287.000 anak di bawah 15 tahun mengalami tonsilektomi atau pengambilan tonsil. Tonsilnya jadi diambil, teman-teman, atau tonsiloadenoidektomi. Itu akibat dari tonsiloadenoitis ini. Berdasarkan data dari Depkes RI, angka kejadian penyakit tonsilitis di Indonesia sekitar 23%, sering pada anak-anak. Dan pada balita etiologi tersering adalah karena virus. Pada umur 5-15 tahun sering oleh bakteri. Faktor risikonya di sini timbul akibat minimnya higienitas pada mulut dan gigi sehabis mengonsumsi makanan. Timbul apabila sering mengkonsumsi makanan yang sangat dingin. Untuk prognosisnya, apabila dilakukan penata laksanaan yang baik dan adekuat, itu quad vitamnya dan quad fungsionamnya itu ad bonum. Oke, mungkin segitu aja teman-teman buat tonsiloadenoiditis ini atau amandel ini. Bila teman-teman ada pertanyaan silakan di kolom komentar, dan jangan lupa klik share, like, dan komen, juga subscribe channel ini supaya lebih semangat lagi untuk update video-video selanjutnya. Terima kasih.